Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dika di interview Barudak Theater resital ke-29 tema 23. Judul naskahnya Malam Jahanam karya Montinggo Busye. Luar biasa sekali. Hari ini saya bertemu langsung especially dengan sang sutradara Egy Sadewa, juga para aktor. Di sini ada Mat Kontan. Siapa namanya dong? Ramdhani, Mutia, dan juga Bapak Randy. Di sini kan tadi saya sudah bicara langsung dengan tim pro yang lainnya, bahwasannya untuk respon awal Egy Sadewa sebagai sutradara saat disajikan pemilihan naskah nih, tiba-tiba memilih Malam Jahanam, itu apa reaksi awal pada saat anak-anak menyodorkan naskah ini? Of course, anjing kan ternyata boleh ngereng baca. Jadi waktu awalnya tuh waktu itu Muti datang sama Iye sama Dono juga ya. Waktu itu sempat datang terus ketemu, terus meminta pertolongan kepada aku, anjing. Karena mau nggak nyutradarain buat resital. Iya. Aku tanya naskahnya apa. Ada beberapa penawaran. Waktu itu ada Pelacur Terhormat, terus apa? Ginong juga. Kan pada akhirnya kita ngelihat juga kuantitas ininya ya, aktornya yang resital terutama berapa orang. Ternyata yang resitalnya ada 4 orang, dan cari-cari naskah yang menyesuaikan buat anggota-anggota yang resital ini. Ternyata kayaknya Malam Jahanam yang cocok. Jadi kayaknya kita bawain naskah Malam Jahanam mengingat kuantitas orangnya juga memadai untuk itu gitu. Jadi akhirnya dipilih naskah Malam Jahanam. Naskah Malam Jahanam ini kan karya dari Montinggo Busye ya. Ya. Sepengetahuan saya gitu, Montinggo Busye ini kan karya-karyanya itu identik dengan tulisan-tulisan yang erotis gitu kan, berbau unsur-unsur seks dan pornografi gitu. Menurut sudut pandang sang sutradara sendiri, itu melihat Montinggo Busye saat dia menganyam cerita ini ya di Malam Jahanam, tanggapannya seperti apa, dan pada akhirnya bisa mengonversi ini menjadi sebuah pementasan teater. Harus sebetulnya kalau bilang Busye ini larinya ke orientasinya seksual mungkin ya. Ya. Aku belum begitu, maksudnya nggak membaca sedalam itu gitu. Soalnya literasinya juga agak kurang kalau Busye, kalau lewat internet doang mah cuma sakitu kan di Wikipedia juga singkat banget gitu. Jadi tapi kalau dilihat di naskah Malam Jahanam mungkin ada beberapa adegan yang nggak secara eksplisit ya, bahwa itu tes seks atau apa, tapi mungkin ada beberapa yang tersirat gitu. Secara keseluruhan aku pikir nggak terlalu seksual banget sih dari sudut pandang siapapun gitu ngelihat naskah ini, lebih ke tragedinya gitu, lebih ke drama-dramanya, walaupun di balik itu semua juga mungkin ada unsur seksualnya, tapi nggak aku angkat, nggak menuju ke situ kayaknya. Yang sekarang konsep garapnya kayaknya nggak menuju ke situ, mengingat nanti juga kan target penonton kan kita dituntut untuk mendidik ya. Ya. Karena Inaba University kan. Inaba University mendidik ya. Itu jadi tanggung jawab kita ya sebagai pelaku seni ya. Padahal manusia memiliki akal-akal gitu untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Yoi. Sebagai kaum intelektual. Betul. Oke, baik, dari penjelasan sang sutradara tadi bicara tentang konsep-konsepnya, ada sedikit konflik-konflik dan tragedinya, mulai dari ekonomi lah pasti ada, sosial, ya krisis-krisis lah semacam itu, mungkin perselingkuhan nanti terselip, nanti didengarkan lagi. Sekarang saya ingin mencoba untuk bertanya kepada para aktornya. Ini kan aktor semuanya ya, cuman sayang sekali Sabil berhalangan untuk hadir ya. Nah, baik, ini sebagai Mat Kontan, sebagai Pak Ijah, sebagai Soleman. Ini paling mendasar banget sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara tentang keaktoran gitu, bagaimana cara kalian mengembangkan atau bisa mengencourage, mendorong gitu, bahwa gambaran orang sebagai aktor di panggung dan dunia nyata itu harus bisa berbeda 180 derajat gitu. Boleh dari siapa dulu? Dari aku dulu. Boleh. Yang pastinya, yang pertama lakukan observasi kan ya. Ya. Harus lakukan observasi, pendalaman karakternya seperti apa. Apalagi Pak Ijah itu karakternya emang berbeda jauh dengan aku gitu, aku pribadi gitu. Ya.
apalagi ini kan diambilnya dari latar Jawa ya, latar Jawa. Sementara masyarakat Jawa dan Sunda itu berbeda jauh kan ya, sangat berbeda jauh. Gitu. Berarti baru banget lah ya. Baru banget menginjak bahwa harus tahu tentang budaya Jawa itu seperti apa. Apalagi dari gestur, cara berbicara, marahnya seperti apa, itu kan berbeda jauh. Kalau Sunda kan biasanya meledak-ledak gitu ke perempuan kalau marah. Kalau Jawa itu lebih halus tapi nyakitin gitu. Harus lebih ngena gitu. Kalau itu. Tapi dilihat lagi latarnya ini pantai, pesisir pantai, yang dominan emang suaranya itu harus dari vokal ya, harus besar kan ya. Terus orang pantai itu biasanya lebih keras karena mungkin letak geografisnya juga mendukung untuk seseorang itu menjadi keras gitu. Karena memang terbuka ya, dari laut ke laut gitu kan. Oh iso ku nih. Korewa naruh. Ya, jadi harus menyesuaikan antara budaya Jawa yang perempuannya itu seperti itu dan pesisirnya itu seperti itu. Jadi harus diambil jalan tengahnya gitu. Kalau untuk Pak Ija. Jadi misalkan marahnya orang Jawa harusnya berbicaranya sedikit lembut tapi menusuk gitu. Tapi orang pantai keras. Nah, aku tuh ngambilnya tengah-tengahnya aja, ngambil tengah-tengahnya. Nggak keras, nggak lembut. Jadi gitu. Nggak keras, nggak lembut. Ya. Tengah berarti kawan-kawan. Tengah-tengah. Penasaran kan kayak gimana kan ya, bener kan? Nah, penasaran. Keras-keras nggak lembut. Oke, seperti itu. Kalau dari Mat Kontan sendiri, Mat Kontan berarti suaminya Pak Ija. Itu di latar pantai juga. Cara kamu bisa mendeskripsikan seorang Mat Kontan dalam diri Ramdhani itu seperti apa? Kalau lebih ke dari saya itu, kita harus kenal dulu siapa si Mat Kontan ini di dalam naskah Malam Jahanam ini. Ternyata si Mat Kontan ini adalah seorang nelayan Ya. yang pecinta hobinya burung, sehingga di dalam naskah itu menceritakan bahwa si Mat Kontan memiliki burung terus kehilangan. Dia memilih burungnya daripada keluarganya. Dahsyat. Ini sangat emang jauh dari sifat saya yang lembut sekali, jauh sekali, dan ini cukup susah bagi saya untuk mengenal si Mat Kontan ini. Apalagi sifat sombongnya ya. Ya, Mat Kontan ini terbilang sombong sekali dan sok jago. Oh, jadi mana rendah hati gitu. Bangsat. Dari Mat Kontan. Kalau berarti ini sebagai Soleman, kalau di dalam cerita naskahnya itu kan selingkuhannya Paijah itu kan. Jadi ada hubungan gelap antara Paijah sama Soleman, sedangkan si Soleman ini kan sahabat dari Mat Kontan sendiri. Shit. Jadi ya kalian bisa bayangkan lah gimana rasanya gitu. Kebayang. Banget. mungkin Anda perlu mencari referensinya, tidak perlu jauh-jauh. Ya, Sadar aja langsung. Sadar aja referensinya. siap. Gelap pisan eta. Terus juga kalau dari secara karakter dari Soleman ini kan dia tuh manipulatif ya orangnya. Hanya pembual, banyak omong tapi gak dibuktikan gitu, nggak ada buktinya. Dan itu sempat aku coba terapkan ke kehidupan nyata. Itu aku sempat manipulatif ke orang-orang gitu kan. Jadi ibaratnya kita pentas, kita latihan karena karakternya manipulatif, jadi kita pentas di dalam pentas gitu. Jadi memainkan manipulatifnya itu, ngerti? Ya, pentas di dalam pentas. Tapi yang dari aku soroti dari tadi kawan-kawan yang ngejelasin soal bagaimana mengenal karakternya. Ya. Karena kan sudah disebutkan juga kita ada latarnya di Jawa tahun 60-an. Nah, aku tuh menyoroti logat Jawanya. Nah, bagaimana caranya aku bisa Gimana logat Jawa? Jadi kalau misalnya kita untuk proses aku sendiri ya. Proses aku sendiri untuk bagaimana terbiasa dengan logat Jawa ya. Aku pertama karena ada kebetulan di rumah tuh ada saudara aku yang dari Jawa, jadi bisa tiap hari ngobrol sama dia gitu. Jadi agak lebih terbiasa setiap hari ngobrol sama dia, akhirnya kebiasaan. Terbangun aja bicara untuk Jawanya sendiri. Ya, oh, gitu. Begitu kawan-kawan. Dari observasi itu penting untuk tadi penjelasan dari para aktor mengenali peran-peran yang nanti mereka mainkan di panggung gitu. Tapi
begini, ini kan kalian di luar, kita nggak tahu gimana kedekatannya dan sebagainya. Oke lah, kita sering berkumpul dan sebagainya, tapi membangun chemistry, baik itu secara aktor ke aktor, aktor ke sutradara, itu treatment kalian ke sutradara itu seperti apa? Atau aktor ke aktor deh? Kalau aku sendiri Ya ya, boleh. dari sama ini. suamiku. Ya. Apakah sudah berhubungan suami istri? Tidak ada yang tahu, hanya Ama yang tahu. Suka ini sih, suka jalan bareng, jalan ya Don, makan gitu. Nggak ada yang marah? Enggak. Oh, enggak. Enggak sih, Insya Allah, emang, insya Allah, insya emang Allah. tapi dua-duanya udah punya pacar masing-masing, cuman untungnya saling mengerti gitu. Karena kan Yakin. Insya Allah. Berarti ada peran yang sedikit dimainkan di panggung, coba kalian di iya. Kehidupan nyata. di kehidupan nyata coba dibangun juga gitu kan. Tapi tidak hanya jalan bareng ya untuk chemistry gitu. Kalau dari aku pribadi, aku tuh sering nonton film-film romantis kayak gitu. Jadi kayak ngebayangin, ini rasa yang aku ambil. Misalkan untuk hubungan suami istri, misalkan aku nonton film apa ya, Tenggelamnya Kapal Panderwick. Ya. Itu Itu ya, emang jauh banget dari naskah, cuman ada rasa cinta yang aku ambil dari si karakter siapa, Pak ya. ya karakter Pak Ija itu yang dari aktor film si Kapal Panderwick itu kan ada kisah cintanya gitu. Nah sama aku diambil rasanya, kecewanya, ketakutannya, gestur ketakutannya gimana, rasa kecewanya gimana, sama aku diambil. Dan satu lagi ada satu yang paling menantang buat aku, yaitu kan Pak Ija tuh punya anak. Yeah. Nah harus memunculkan rasa keibuan dari seorang wanita gitu ya. Emang emang semua wanita bisa. Cuman prosesnya kan yang ini Ya, yang prosesnya. berbeda gitu. Nah, untuk aku sendiri itu menjadi tantangan yang sangat berat gitu untuk memunculkan rasa keibuan kepada seorang anak gitu ya. Meskipun anaknya cuma boneka gitu. Di samping dari kalian penjelasan tentang observasi dan bagaimana kalian menggali tentang peran kalian sendiri, saya mau langsung coba ke Pak Sutradara. Tadi bicara tentang romantisme, roman-roman, cerita-cerita cinta, itu ya kita ketahui ya bahwa Aegi juga pernah membawa karya-karya yang juga ada latar cintanya dan sebagainya. Itu apakah bisa dengan treatment yang sama untuk di setiap cerita, atau menggunakan metode baru lagi gitu dalam membuat cerita cinta, perselingkuhan, konflik-konflik dan lain sebagainya? Kalau aku pribadi ya, biasanya tiap kali buka naskah itu treatmentnya selalu baru gitu. Selalu baru. Walaupun naskahnya sama dari segi ini, misalnya mau dibawa masalah cinta, atau drama rumah tangga, atau misalnya tragedi-tragedi yang lain, atau bahkan komedi dengan naskah yang serupa, tapi tetap treatmentnya biasanya selalu baru. Karena pendalaman karakternya, terus latar yang dibawanya dari mana, terus masing-masing aktor ini biasanya beda muka lagi gitu, beda kepala lagi kan. Pada akhirnya kita harus coba treatment yang baru gitu. Nggak bisa kita pakai treatment yang sama di setiap generasi, mengingat juga apa sih namanya, tiap orang ini kan beda-beda karakter gitu ya, di luar dan di dalam panggung. Akhirnya coba disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Kayak sekarang misalnya aku garap Malam Jahanam ini, kan orang lainnya otoriter banget ya, fasis banget. Enggak ada gitu. Enggak, orang tahu penuh dengan cinta ketika berproses. Pokoknya wancing, bahaya. Jangan. Cut. Itu pokoknya tiap kali pentas selalu ada treatment yang baru aja. Selalu ada gagasan-gagasan baru juga. Walaupun dari segi bentuk pementasannya sendiri, biasanya aku kan bawa diacak-acak gitu si naskahnya. Tiap kali bawa naskah A, adegan 1, adegan 2, adegan 3 itu biasanya aku simpan secara acak gitu. Kenapa? Karena kalau orang pribadi nggak begitu suka dengan pertunjukan yang step 1, step 2, step 3, klimaks, beres gitu. Berarti linear ini sangat mainstream banget lah gitu ya? Ya, walaupun tidak bisa dikatakan mainstream juga, karena memang dari segi naskah mah mungkin
halayak umum menerimanya memang harus seperti itu gitu. Ya. Dari pengenalan karakter, terus dari muncul masalah, akhirnya terjadi konflik sampai klimaks, kan biasanya memang rata-rata kayak gitu, tapi terlalu memanjakan penonton kalau menurut aku gitu ya. Penonton itu tidak dipaksa untuk berpikir lebih gitu, hanya menikmati pertunjukan saja dan itu selesai. Tidak ada PR ketika dia keluar dari gedung pertunjukan, nggak ada sesuatu yang dia ingat gitu, yang berkesan di luar segi pertunjukannya sendiri ya. Tapi dari konsep garp yang berbeda mungkin bisa bikin penonton lebih mikir adegan satunya tuh yang mana ya, adegan duanya yang mana, adegan tiganya yang mana. Jadi mereka susun puzzle itu setelah beres pementasan gitu. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Ya ini kali kedua apa ketiga aku pakai pola itu gitu. pola acak-acak. alur maju seperti itu. Maju mundur ya alurnya. Dengan itu kan pola tadi dikatakan sudah pernah dibawakan oleh Egy Sadewa sebagai sutradara, itu dari aktor sendiri. Ini kan baru berarti ya, kalian. Baru. Itu cara mengubah ya. Ini mengubah emosi dari scene 1, scene 2, alur maju mundur itu bagaimana permainan emosi supaya kalian bisa tetap terlihat lain dari kalian jika di panggung tersebut gitu. Yang pertama itu Apakah itu tantangan baru juga? tantangan pasti Sangat. karena sebelumnya pernah proses juga tapi nggak diacak-acak adegannya gitu. Ya. Cuman sekarang prosesnya diacak-acak jadi adegan 1 ini, adegan 2 beda lagi gitu kan. Ya. Jadi ada perubahan emosi juga, ada konflik batin yang terjadi juga. Itu kan tiap adegan beda gitu. Nah, untuk caranya yang pastinya sih kita harus tetap fokus ya untuk pada naskah yang dibawakan, pada dialog yang akan diucapkan gitu kan. Sudah seperti itu aja. Dah. Jadi Tidak saya hanya- terlalu fokus mendengar. Tidak hanya Kalian fokus dengar? juga. Acak-acakan membuat saya acak-acak. Darimu itu bagian Oh apa? ya, tidak hanya fokus juga. Ya, fokus salah satunya itu yang Ya. paling penting. Yang kedua, nafas sih. Nafas. Yang paling berpengaruh emang. Aturan Nafas nafas. sama tatapan mata. Jadi sama-sama aktor tuh harus kalau berdialog tuh jangan sampai kabur mata. Harus bener-bener ini agar feel-nya nyampe ke aktor lain gitu. Gitu. Apalagi kan kalau adegan marah gitu sampai terputus emosinya kan jadi nggak enak kesananya. Jadi udah beres. Terus kan juga ada waktu buat ganti emosi itu kan Ya. selama 2 sampai 3 Beberapa detik lah. Itu dipakai buat Cepet ya. iya. Karena itu yang menjadi luar tantangannya biasa, gitu. Egy Sadewa. Cepat. Yang Ya, aktor menjadi- juga dipaksa diperkosa otaknya gitu. Itu Jangan yang santai. yang menjadi tantangannya itu. Karena perpindahan emosinya cepat gitu. Jadi kita harus pinter-pinter lah untuk mengubah emosinya di waktu yang sangat sempit gitu. Iya. Apalagi adegan nangis. Dan harus ingat juga emosi awal bagaimana, Ya. emosi akhir bagaimana, Karena kan pasti menyambungkan ada- lagi ke awal bagaimana. Ada adegan yang diulang. harus itu harus mengingat sama semua gitu. emosi. Harus sama itu. Egy Sadewa, Anda sudah membuat aktor. Ya, Anda juga pernah merasakan ya seperti itu ya dulu Anda Aduh, pernah merasakan. betul. Itu yang saya rasakan. Ya memang ketika misalnya adegan 2 beres, lanjut lagi ternyata di adegan pertama dan sementara adegan kedua itu misalnya emosi udah memuncak, adegan pertama emosi di bawah gitu ya. Jadi aku misalnya pakai adegan 2 di awal, terus blackout, terus masuk adegan pertama, kan otomatis emosi harus diredam lagi. Nah, itu yang mungkin agak susah. Sementara perpindahan emosinya teh hanya saat blackout saja gitu, lighting mati, dan itu aku kasih jedanya paling lama banget, biasanya sekitar 5 detik. 5 detik, dan ketika fade in, lampu nyala lagi, aktor harus udah dalam kondisi yang seharusnya pada saat adegan itu. Jadi misalkan udah habis nangis nih adegan 2, dibalik lagi ke adegan 1, si aktor harus udah biasa lagi gitu, nggak nangis lagi. Itu kan penuh juga dengan apa sih namanya, teknis-teknis selain lighting ya. Ya. Emosi juga itu penting. Tapi di luar itu juga kan kita make up juga harus gitu. Ya. Di belakang panggung gimana caranya 5 detik air mata ini nggak boleh kelihatan. Mata yang sembab ini harus kembali lagi ke mata biasa gitu. Itu mungkin yang agak sedikit rumit, PR. Makanya mungkin prosesnya agak lama juga, itu salah satunya yang bikin ya sedikit ngayayai mungkin di proses. Karena agak rumit juga. Tapi kan semoga aja hari hama set ganti baju set. Pernah dong referensi ke ganti sini. baju sih. Ini cuma 1 malam. Satu malam. Ya, Iya, adegannya 1 malam. Tidak ganti baju? Tidak. Saya merasa iri. Saya pernah ganti baju. Jadi dulu Dika waktu proses teater itu selain latihan jadi aktor, latihan jadi pesulap juga. Gimana caranya mengganti baju dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, anjing langsung jadi. Gimana caranya baju basah jadi kering lagi kayak gitu kan.
Sulit juga. Ada adegan fisik, tampar menampar atau apa gitu yang Paling cuman meludah sih kalau ada Paling kalau secara fisik nampar itu nggak ada sih. Hampir, ada hampir, Hampir. cuman Cuman nggak jadi. nggak jadi. Karena kayaknya terlalu sayang aku ya. Aduh. Kalian masih mendapat kasih sayang, pipi saya bengkak. Pak, ditampar terus. Ini mah bimbingan orang tua lah. Bimbingan orang tua. Harus mendidik, Oke, baik. Ini persiapannya berarti pentas tadi tim pro itu tanggal 30 Juli. Ya. Insya Allah tanggal 30. Insya Allah. Untuk kesiapan ada 80% lah ya. Sejauh ini kalau dari segi pemeranan nggak tahu, kalau aku tolak ukurnya selalu rendah gitu. Maksudnya ekspektasi aku nggak dibikin tinggi dulu dari sekarang. Mungkin 55-60%. Kalau dari segi pemeranan ya. Tapi dari segi tim produksi yang lainnya, ya bisa. Kalau diakumulasiin semua lah, kurang lebih 70-an mungkin. 70-an. 70%. Oke, ini kan pemeranan nih. Oke, pemeranan kita keep dulu. Kalau misalnya dari sutradara mengenai lighting, artistik, pemusik tadi sudah dipaparkan. Apakah itu juga pure dari Anda atau penawaran-penawaran mereka sehingga ada sesuatu yang baru yang siap ditampilkan? Konsep gitu lah. Dari segi konseptual, gambaran dasarnya aku bikin gambaran dasarnya lighting gitu. Karena di sini kita sifatnya mungkin bukan sebagai penata ya, mungkin si lighting teh sebagai operatornya, dan pemusik juga mungkin bukan sebagai penata musik secara umum, tapi sebagai pemusiknya. Jadi yang menatanya mungkin dari segi konsep gagasan dasar mungkin aku dulu awalnya. Aku lempar ke lighting, aku lempar ke artistik, aku lempar ke musik, gimana cara mereka ngompos itu semua gitu. Misalnya gagasan aku musik pengen dibikin psychedelic, atau misalnya lighting pengen dibikin lighting pantura, atau misalnya lighting remang-remang. Terus artistik orang pengen bikin istana kayak gitu-gitu, lempar gagasan itu, mereka bikin ide dari dikembangkan dari mereka. Terus mereka kasih penawaran sama aku dulu gitu. Kira-kira gini cocok nggak? Kalau misalnya cocok ya oke bungkus gitu. Kalau misalnya nggak cocok mungkin cari penawaran yang lain. Berarti ya bolehlah, berarti terbagi-bagi gitu ya. Berarti ya pemeranan oke, artistik dan sebagainya nanti dipinang lah mereka ini ya. Ya, mereka nanti jadi satu kesatuan kan pada akhirnya. Dan tadi juga sempat dijelaskan ya kawan-kawan tentang pemusik yang pakai earphone. Nah, itu gebrakan baru banget. Nggak tahu ini udah dipakai atau belum, cuman tapi orang trial and error-nya apakah udah gitu? Belum. Justru ini teh karena orang murni nggak ngeplagiat sama sekali, ini masih dari buah pikir orang sebelum tidur gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya memang sudah dipakai, ya aku nggak tujuan untuk meniru sama sekali. Cuman ini kayaknya ada sesuatu baru yang bisa bikin pertunjukan ini agak sedikit wah gitu dari segi musiknya. Karena pemeranan udah beres dari segi konsep panggung yang diacak-acak, konsep cerita, plot yang diacak-acak, kayaknya itu udah beres. Tapi dari segi yang lain kayaknya ada sesuatu yang kurang. Mungkin dari segi musik nih, yang berpotensi bisa dibikin sesuatu yang baru gitu di pertunjukan yang sekarang. Karena dari tahun ke tahun aku pengen bikin gimana satu pertunjukan ini ada sisi menjualnya dari segi apapun itu gitu. Dari segi pemeranannya kah, atau dari segi artistiknya kah, dari segi musiknya kah, dari segi lightingnya kah. Jadi tidak, mereka ini berarti bersaing ya untuk mendapat ini bagus artisnya, atau mungkin harusnya ya. Harusnya bersaing secara sehat gitu. Mereka ini ya. Iya. Oh. Buat ya namanya seni mah nggak bisa kita diam saja gitu, nggak bisa kita stuck di satu ruang itu saja. Dan tetap harus ada inovasi baru, harus ada progresi baru gitu. Jadi tetap kalau misalnya dikatakan persaingan, semua seni juga persaingan, tapi ruang lingkupnya sehat gitu. Nggak yang nggak sehat. Ini seni yang lebih baik. Memang sisi value ini penting juga buat brand image dan sebagainya. Tapi kan kalau ini dari gagasan yang disampaikan ini kan cukup baru, cukup keren dan bagus lah gitu. Bagaimana kalau ditiketin aja? Ada potensi ke situ nggak? Maksudnya lebih nilai jual kan, jual. Ini juga sesuatu yang diperbincangkan juga. Kenapa tidak ada tiket gitu? Ya, jadi satu apa ya? Teater ini kapan sih bisa menjual? Teater ini kapan sih bisa menghidupi? Teater ini kapan bisa membuat
kapankah teater ini bisa dijadikan suatu profesi gitu. Profesi yang notabene bisa menghasilkan profit, Ya. duit lah gitu ya. Nah, dari isi kepala masing-masing seniman teh beda-beda pada akhirnya. Orientasinya ada yang memang teater ini harus jadi duit, atau teater ini hanya sekedar hobi, atau misalnya teater ini jadi bahan katarsis orang gitu. Macam-macam kan. Tapi kalau aku mah kayaknya agak kurang begitu serak juga kalau misalnya akhirnya teater ini dijadikan gimana caranya dapat duit di teater gitu loh. Menurut aku mah kayaknya enggak, kalau aku pribadi ya, makanya aku anti banget kalau pertunjukanku teh di tiket. Mungkin ada beberapa orang yang sempat berproses sama aku terus memang pengen di tiket atau kayak gimana, aku tolak itu gitu karena memang anjing teh sabaraha oge gitu, Bray. Maksudnya teh kita buka ruang aja dulu untuk kaum-kaum yang notabene awam nonton teater. Dan kadang-kadang kalau misalnya orang awam nonton teater, mereka nggak paham teater, bayar tiket misalnya 25.000, bayar tiket terus datang ke gedung pertunjukan, tiba-tiba disajiin pertunjukan surrealis atau pertunjukan absurd. Lebar anjing 25.000 eta teh gitu. Menurut mereka pasti lebar. Orang ngeluarin duit 25.000 dan pertunjukannya nggak ngerti gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Untuk meminimalisir itu, nonton heula teater yuk gratis weh gitu. Pertunjukan orang nonton aja, nonton sok siapapun gitu umum. Ketika pertunjukan itu bagus, penonton akan ketagihan. Tanpa kita undang mereka akan datang sendiri gitu loh. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya pada akhirnya bisa jadi duit itu. Walaupun pada akhirnya orientasi orang nggak ke situ. Jadi kayaknya enggak ya, kalau selama tema ini resital dan sutradanya orang, kayaknya free HTM. Kapan lagi gratis, Bro? Kayaknya gitu. Ya mudah-mudahan. Sudah disclaimer 0 rupiah seperti bernafas. Tapi tidak tahu apakah aktor-aktor yang lain menjerit-jerit. Aduh, Bro. Tidak ada yang tahu. Gratis Tapi lah. ini adalah sebuah ketulusan dari teater, itu adalah identik dengan ketulusan. Dulu saya pernah menjadi aktor. Harus gratis seperti jatuh cinta. Aku jatuh. Seperti patah hati juga. Gratis itu. Baik, di persiapan sekarang berarti seminggu, lalu minggu depan lagi ada pementasan. Tadi mendengarkan setiap gagasan-gagasan, apalagi dari Pimpro juga semuanya artistik, pemusik, kostum, aktor, dan ide-ide dari sutradara. Itu ada hal yang baru yang siap ditampilkan, membuat saya penasaran. Kalian juga kan pasti penasaran. Yang sini juga. Untuk persiapan aja, kosongin tanggal 30 Juli. Ini adalah suatu yang luar biasa sekali. 0 rupiah. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya. Sutradara, Aegi, juga kawan-kawan aktor, sukses terus untuk acaranya 30 Juli, semoga lancar. Amin. Di resital sekarang juga angkatan 29 juga ya sekarang ya? 29. 29? Ya, ada 29 kawan-kawan, ini yang akan pentas. Saya juga 29. 29 30. Resital. Ya, terima kasih atas waktunya, juga terima kasih ini mungkin early appreciate from me gitu untuk kalian semuanya. Baik, Thank you. terima kasih semuanya, kru-kru dan lain sebagainya. Sampai bertemu di 30 Juli. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, baik. Nah, sudah dong. Oke, cukup. Sebelum kita tutup, biasa membayarkan embel-embel dulu ya. Tangan semua gini. Terus, Tidak dong. gini, tidak dong. Baik semuanya, aba-aba di saya ya. Satu komando. Siap komandan? Siap. Viva Teater, bravo. Oke. Viva Teater, bravo. Siap ya. Viva Teater, bravo. Thank you semuanya.